Astagfirullah, ya Allah. Teriak Raga membuatku cemas. Sontak aku ikut cemas dan panik bukan kepalang. Orang yang melambaikan tangan ke arah mobil ini ternyata berubah menjadi sosok pocong berwajah hancur. Aku merinding. Kain kafan yang membungkus pocong itu penuh dengan debu dan darah yang membuatku lebih merinding. Mata pocong itu keluar dari wajahnya dan menggantung nyaris lepas. Sial, di mana ini? Halo sobat, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan sobat klik tombol subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke sobat, cerita kali ini diambil dari sebuah cerpen yang berjudul Tanpa Batas, karangan Imuk Injun, dan dipublish di situs cerpenmu.com. Yuk langsung aja kita ikuti ceritanya. Kuparkirkan mobil Xenia Sportku di depan halaman rumah yang tampak sepi dan lengang. Cahaya lampu kendaraanku masih menyoroti beranda rumah itu seiring mataku mengitari sekitar. Sepertinya tidak ada orangnya, karena kulihat lampu ruang tamu rumah itu mati. Kubuka pintu mobilku lalu turun, kemudian beranjak menuju rumah indah yang bertingkat minimalis itu. Ku tekan bel berulang kali, tidak ada jawaban. Alamat yang tertera pada selembar not kecil di tangan kiriku benar. Nomornya juga sesuai. Karena menunggu cukup lama, aku menelpon nomor yang tertera di not paling akhir. Nada sambungnya terdengar mellow. Halo? Terdengar suara di seberang sana. Aku langsung menjawab. Halo, saya Andre. Ini saya sudah di depan rumah. Anda di mana? Oh, bentar ya. Saya masih di jalan, ini mau pulang. Bentar lagi sampai kok. Baik pak, saya tunggu. Pembicaraan terputus. Aku duduk di kursi rotan, menghadap ke halaman rumah ini. Terlihat kolam ikan kecil ada di depan kamar utama. Beberapa saat kemudian, mataku tertuju pada sepeda motor yang masuk ke halaman dan langsung menuju garasi. Seorang lelaki muda membuka helm, lalu meletakkannya di atas tangki. Dia menatapku tersenyum, lalu berjalan ke arahku. Maaf, saya keluar tadi. Saya kira kamu datangnya besok. Tukasnya sambil menjabat tanganku. Aku menyalami seiring melempar senyum padanya. Setelah berkenalan dan mengobrol sebentar, pemuda yang bernama Raga itu menunjukkan kamar kosku. Dia mengajakku ke lantai 2. Kami berhenti tepat di depan pintu berwarna putih. Nah, ini dia kamarmu. Ucapnya seraya membukakan pintu. Aku langsung masuk. Wow, ini benar-benar indah. Kamarnya sangat cocok dengan seleraku. Ini kunci kamarnya, dan ini kunci garasi depan. Mobilmu nanti ditaruh di sana saja. Lanjutnya lalu beranjak. Saat di depan pintu, dia berbalik. Kalau ada perlu apa-apa, jangan sungkan, ngomong aja. Iya mas, sahutku tersenyum. Panggil Raga aja. Oh iya, sorry, lupa. Raga. Sebelum pergi, Raga melontarkan pertanyaan yang membuatku cukup terkejut. Kamu nggak takut sama hantu kan? Tak sempat aku menjawab, Raga sudah berlalu meninggalkan aku sendirian. Singkat cerita, tak terasa sudah 2 bulan aku tinggal di rumah ini. Suatu malam, saat aku sedang mengerjakan tugas kuliah, suara pintu kamarku terbuka. Aku menoleh.
Raga tersenyum saat dirinya masih berdiri di depan pintu. Ia mengenakan pakaian rapi dan agak resmi. Apa dia mau kondangan? Atau jalan-jalan? Atau... "Masuk gak?" kataku seramah mungkin. Sibuk kayaknya. "Enggak juga, tanggung ada tugas dikit dari dosen," jawabku. Udah makan belum? Aku menggeleng. Kita keluar yuk. Tugasnya seraya perlahan masuk ke dalam kamarku. "Kemana?" tanyaku. Aku ada tempat hangout bagus. Kalau mau, kita bisa ke sana malam ini. Aku yang traktir deh. "Jauh nggak tempatnya?" Enggak kok, masih dekat sini juga, di sebelah pantai Selandri. "Oh, dekat Selandri. Kayaknya boleh juga tuh. Tapi aku mandi dulu ya." Cih, jam segini belum mandi. ucapnya sambil menggeleng. "Aku biasa mandi malam." Raga tersenyum sambil mengangguk pelan. Kututup buku, lalu meraih handuk yang tergantung di lemari pakaian. Aku tunggu di depan ya. Ujarnya sambil berlalu. Setelah semua dirasa cukup, aku mengambil kontak mobil sambil menggamit sweater merahku di atas ranjang. Aku pun keluar kamar sambil mengenakan sweater dengan agak terburu-buru. Aku rasa Raga menungguku terlalu lama. Kasihan dia. "Kok bawa helm gak?" tanyaku saat melihat pemuda itu menyandang helm di tangan kirinya. Dia hanya tersenyum garing. "Pakai mobilku aja," lanjutku lagi. Nggak ngerepotin nih, Dre. "Enggak lah, niatku juga tadi pakai mobil, lebih safe." Oke deh kalau gitu, biar lebih mudah bawa akunya nanti. Ucapnya. Sejurus kemudian aku dan Raga sudah melaju dengan kecepatan sedang. Saat mendekati pintu gerbang komplek, mendadak aku menginjak rem saat ingat sesuatu. Sontak Raga tersentak dan menatapku kaget. Ada apa, Dre? Tanyanya agak cemas. "Sorry Gak, dompetku ketinggalan." Gak apa-apa, langsung berangkat aja. Aku bawa uang kok. "Aku tahu, tapi aku nggak biasa aja pergi nggak bawa apa-apa. Kita balik bentar ya." Kalau langsung berangkat aja gimana? Aku loh yang traktir kamu. "Bukan masalah traktirannya, bentar aja, please." Ya udah. Tukasnya dengan wajah agak kurang berkenan. Sesampainya di rumah, aku hanya memarkirkan mobil di jalan aspal, lalu membuka pagar dan berlari kecil menuju teras. Tanpa sengaja, aku melihat ke arah garasi rumah. "Kok motor agak jadi jelek gitu?" pikirku dalam hati. Warnanya agak pudar dan sepertinya motor itu seperti sering dibawa ngebut dan jatuh berkali-kali. Karena penasaran, aku mendekat. Benar, motor Raga sepertinya sudah lama ringsek. Bahkan catnya mengelupas dan ada warna kusam di bagian tangkinya. Mungkin karena malam saja, jadi warnanya begitu. Aku membuka pintu dan langsung masuk ke dalam rumah. Cus, sontak aku merinding dan sedikit parno ketika disambut dengan wangi sesuatu. Aroma kantil dan melati memenuhi ruang tamu. Ada hal yang membuatku terkejut. Agaknya rumah ini penuh dengan debu dan sarang laba-laba, seolah tidak ditempati. Memang kata Raga, dia juga sering mendapati hal yang sama waktu pertama datang ke rumah ini. Dan banyak cerita mistis yang membuat bulu kuduku berdiri dengan sendirinya. Segera aku mengambil dompet dan keluar kamar. Di ruang tengah, aku dikejutkan dengan suara lirih seorang lelaki yang minta tolong. Aku semakin merinding ketika suara itu mendekatiku. Tanpa sengaja, pandanganku tertuju pada foto Rangga yang terpajang di bufet dengan memakai seragam SMA.
Tiba-tiba wajah Raga yang tampan dan berseri itu memudar dan jadi pucat pasi. Lalu foto itu berubah menjadi foto yang penuh dengan bercak darah. Tiba-tiba foto itu jatuh dengan sendirinya. Aku berteriak dan segera lari keluar. "Sorry lama," kataku saat masuk ke dalam mobil. Nafasku memburu. Gak apa-apa. Emang tadi ngapain sih? Kok kayak teriak gitu? Mana napasmu ngos-ngosan lagi? Lihat setan. Tanyanya terkekeh seketika mobil melaju. "Enggak, tadi aku nggak sengaja lihat motormu. Kok agak aneh gitu ya? Kayak berubah jadi jadul gitu." Aneh gimana? Tanyanya. "Kayaknya motormu itu udah rusak. Tapi entahlah." Oh, motor itu pernah jatuh, Dek. Bahkan udah pernah buat orang celaka. "Celaka?" tanyaku. Iya, motor itu dipinjam kakakku. Terus nggak sengaja nabrak orang sampai mati. Karena jalanan sepi, kakakku kabur. Di rumah dia ceritain semuanya. Habis itu aku sering apes bawa motor itu. Waduh, ngeri banget ceritamu. Sontak aku terkejut saat Raga tertawa lepas karena ternyata dia menipuku. "Kampret kamu Gak, bohong itu dosa," kataku selagi menyetir dengan kecepatan agak kencang. "Tapi Gak, tadi aku ngerasa ada hal mistis di rumahmu." Hal mistis apa? "Waktu aku masuk ke dalam, aku mencium wangi bunga kantil dan melati. Terus, waktu keluar kamar, aku mendengar ada suara lelaki merintih minta tolong. Suara itu mendekatiku. Dan yang terakhir, aku lihat foto SMA-mu yang berubah jadi pucat dan jatuh sendiri. Ih, aku merinding sampai sekarang." Yang namanya rumah itu banyak hantunya. "Maksudmu?" Maksudku, itu rumah hantu. Dan aku adalah hantu. Raga memasang mimik menakut-nakutiku dan ia tertawa lepas seperti setan. "Begini nih kalau kumat syaratnya." Raga terkekeh seraya mencubit pipiku. Aku jadi bad mood. "Masih jauh tempatnya?" tanyaku sambil melihat sebuah mobil di depan sana yang tiba-tiba saja mengebut seperti menghindari sesuatu. Nggak terlalu jauh, paling 50 meter lagi. Aku dan Raga sampai di dekat jalan menikung, dan betapa terkejutnya aku saat melihat seorang lelaki terbaring tak jauh dari sepeda motornya dan kejang-kejang. "Gak, orang itu kecelakaan. Gimana ini?" Aku panik dan menghentikan mobil. Ayo bantuin cepat. Raga juga tak kalah paniknya denganku. Serta merta kami turun dan melihat sosok lelaki yang berhubungan darah itu tewas seketika. Pikiranku langsung tertuju pada mobil sedan yang kabur tadi. Keparat, dia tidak bertanggung jawab. Raga mendekati lelaki yang wajahnya tidak dikenali itu. Helmnya pecah berantakan. Gimana ini? Tanya Raga gemetaran. "Kita bawa aja ke rumah sakit." Jangan. "Jangan? Jadi kemana?" kataku panik. Kita bawa ke kantor polisi. "Kok ke kantor polisi?" Sepertinya aku kenal orang ini. Dia adik seorang polisi di Polres dekat kota. "Kamu yakin?" Yakin, Dre. Aku kenal plat motornya. Dia adik polisi bernama Rudi. Aku kenal sama Rudi. "Ya sudah, kita bawa dia ke rumahnya. Cepat Gak, letakkan mayatnya di jok belakang." Tapi dia banyak darahnya, Dre. Nanti mobilmu kotor. "Bisa dicuci." Bukan cuma itu, Dre. Kau dan mobilmu nanti bisa hapus kalau bawa mayat. "Alah, tayo.
Ambulan bawa mayat tapi aman-aman aja. Udahlah, nggak usah banyak komentar. Kita harus cepat bawa orang ini ke rumahnya. Terus kamu segera hubungi kakaknya. Tapi Andre, Nggak usah tapi-tapian. Ayo cepet. Aku dan Raga batal untuk makan malam di luar. Demi mengantarkan mayat ini segera ke keluarganya, aku langsung tancap gas mobilku. Perjalanan terasa begitu lama, dan kami tak kunjung sampai di tempat tujuan. Seolah kami hanya berputar-putar di jalan ini. Sekarang aku benar-benar cemas dan khawatir. Tadi saat memasukkan mayat Nas itu ke jok belakang, aku melihat seekor ular weling melintang lalu berhenti depan mobil dan menghalangi laju kami. Kata orang Jawa, itu tandanya aku akan kena sial atau apes. Aku coba menepisnya jauh-jauh. Semoga niat baikku direstui Tuhan. Kok jalanan makin sepi, gak? Bukannya tadi rame-rame aja? iya Andre, aku juga bingung. Kayaknya kita nyasar. Aneh, tadi perasaan kita nggak lewat hutan ini kok. Tapi kenapa kita bisa nyasar? Aku mulai panik. Di depan ada pertigaan Andre. Kita pilih jalan yang mana? Tanya Raga ketakutan. Aku melihat board traffic yang menunjukkan arah ke selatan menuju Bandung dan yang utara ke Jakarta. Ini daerah mana? Aku semakin panik. Sementara aku melihat dari spion tengah, mayat di belakang tergeletak mengenaskan. Dia benar-benar tenang sepertinya. Kuputuskan aku pilih ke arah Bandung. Kecepatanku tambah. Jauh di depan sana, aku melihat sosok seorang lelaki berdiri melambaikan tangannya. Sepertinya dia mau menumpang. Tapi, apa ada orang menumpang di tengah hutan begini? Astagfirullah, ya Allah. Teriak Raga membuatku cemas. Sontak aku ikut cemas dan panik bukan kepalang. Orang yang melambaikan tangan ke arah mobil ini ternyata berubah menjadi sosok pocong berwajah hancur. Aku merinding. Kain kafan yang membungkus pocong itu penuh dengan debu dan darah yang membuatku lebih merinding. Mata pocong itu keluar dari wajahnya dan menggantung nyaris lepas. Sial, di mana ini? Ngebut Dre. Sentak Rangga membuatku jadi semakin panik. Aku pun segera tancap gas. Mobil masih menyusuri jalan aspal di tengah hutan. Pocong itu melompat-lompat dan mengejar kami. Aku terus ngebut. Pocong itu melompat semakin tinggi dan kini terbang di atas mobil. Aku makin merinding, lalu ku tambah kecepatan. Tiba-tiba mobil ini menabrak sesuatu. Hening, aku dan Raga saling berpandangan. Pocongnya kamu tabrak Dre. Aku mengangguk pelan. Tiba-tiba wajah pocong itu menempel di kaca mobil dan darah menetes mengotorinya. Aku menyetir dengan berbelok-belok agar pocong keparat itu jatuh dan menghilang. Dalam hati aku terus membaca ayat kursi dan surat lain yang kuhafal. Oke sobat, demikian tadi cerita dengan judul Tanpa Batas bagian yang ke-1. Untuk kelanjutan cerita ini dapat Anda saksikan di video Tanpa Batas part 2. Terima kasih telah mengunjungi channel Cerita Kita.